Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat ke-14. Kisah Para Rasul 16 ayat ke-14 yang berbunyi demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Pada saat itu kain ungu merupakan kain yang berkualitas dengan harga yang sangat mahal. Itulah sebabnya kain ungu hanya digunakan oleh orang-orang kelas atas sebagai penanda status bangsawan atau keluarga kerajaan. Dari situ maka kita bisa menyimpulkan bahwa Lydia ini bukanlah sembarangan pedagang, tetapi bisa disebut dia sebagai seorang pengusaha kaya karena barang yang dijualnya bernilai mahal. Pada umumnya orang-orang kaya sering mengesampingkan perkara-perkara rohani karena mereka lebih mengandalkan harta kekayaannya. Lydia sebagai contoh, sekalipun kaya adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan. Buktinya saja di dalam ayat ini, ia tekun berdoa dan beribadah di tempat sembahyang Yahudi. Ia membuka hati untuk mendengarkan dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan ia juga memberi dirinya untuk dibaptis. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa kehidupan seorang Lydia yang saat ini menjadi contoh bagi kita, benar-benar menjadi dampak atau kesaksian yang hidup bagi keluarga, kerabat, teman, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan melalui keteladanan hidup dari Lydia yang ia tunjukkan, ia mampu membawa keluarga dan kerabatnya untuk percaya kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis. Lydia juga memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan, di mana ia membuka pintu rumahnya untuk tempat berkumpul bagi orang-orang percaya yang lain. Tuhan berfirman di dalam Matius 18 ayat ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana Tuhan menyatakan kehadirannya itu merupakan sesuatu yang besar dan pasti terjadi. Ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Lydia juga mengizinkan Rasul Paulus bersama tim pelayanannya untuk menumpang di rumahnya, yang artinya ia melayani Tuhan dengan apa yang bisa ia kerjakan, yaitu ia menyambut dan menjamu hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa Lydia mempraktekkan kasih di dalam tindakan nyata dan juga keramah tamahannya. Efesus 4 ayat ke-32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan menghendaki kehidupan kita juga sama seperti Lydia. Selain kita mampu menjadi saksi kehidupan yang baik, ia juga punya semangat yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Menjadi berkat dan punya semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan adalah hidup sebagai seorang Kristen yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.